Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ibu Siti Mutmainah. Dalam video kali ini, saya akan memberikan pengantar mengenai materi lingkungan sebagai sumber belajar. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah kerjasama yang mendukung lingkungan sebagai sumber belajar. Alurnya dimulai dari kerjasama antara guru dan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, berikutnya kerjasama dengan penilik, kepala dinas, dan komite sekolah, kemudian terakhir kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak terkait. Yang pertama, mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. 2. Melakukan negosiasi. 3. Memberikan peranan nyata. 4. Melaporkan keadaan sekolah. 5. Memberikan tanda penghargaan. Cara memanfaatkan rekan sejawat terbagi menjadi 2. Yang pertama, memanfaatkan rekan sejawat satu sekolah. Di antaranya, 1. Kemukakan masalah yang dihadapi. 2. Menentukan alternatif pemecahan permasalahan berupa membahas bersama materi tersebut, meminjam buku sumber, bahan dan alat peraga, dan yang terakhir bergantian mengajar kelas. Adapun memanfaatkan rekan sejawat dari sekolah lain, yang pertama berdiskusi dan tukar pengalaman dalam mengatasi kesulitan belajar. 2. Membangun pusat sumber belajar atau PSB. 3. Mengadakan kegiatan bersama. 4. Saling membantu dalam mengajar. Dalam mengembangkan pusat sumber belajar atau PSB harus menyediakan 1. Alat perlengkapan. 2. Sumber belajar. 3. Media elektronik. Dan penempatan dalam PSB dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Menurut jenisnya. Di dalamnya ada alat praktikum, buku, tanaman, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menurut mata pelajaran. Contoh dalam memanfaatkan PSB, LKM diarahkan untuk kegiatan berikut. 1. Mengembangkan keterampilan atau konsep seperti kecermatan. Di dalamnya ada menggunting, merekat, memasangkan, membuat percobaan, dan mengadakan simulasi. Kemudian yang kedua, penerapan konsep yaitu memasukkan, mengurutkan, mengumpulkan, memisahkan, mendaftar, mengelompokkan, memasangkan, menuliskan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu menempatkan semua lembar kerja, permainan diagram, hasil praktikum, laporan, dan hasil karya lainnya. Kemudian contoh ketiga yaitu mengembangkan beberapa bentuk penyimpanan. Sumber belajar. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar tersebut mudah dijangkau atau kemudahan. 2. Tidak memerlukan biaya tinggi. Dalam hal ini kemurahan. 3. Tempat tersebut cukup aman untuk digunakan sebagai sumber belajar. Dengan kata lain, keamanan. 4. Berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah atau kesesuaian. Kemudian dalam menentukan sumber belajar, pilihlah topik dan mata pelajaran dengan petunjuk. 1. Topik dan materi tersebut erat sekali kaitannya dengan lingkungan. 2. Lingkungan yang dipilih merupakan salah satu sumber yang paling mungkin dapat digunakan untuk memperkaya materi. 3. Sumber tersebut paling sesuai bagi sekolah dilihat dari kemudahan, kemurahan, keamanan, dan kesesuaian materi. 4. Sumber dari buku dirasakan tidak ada atau kurang atau tidak ada contohnya. Adapun cara memanfaatkan narasumber yaitu 1. Materi atau informasi yang dapat diperoleh dari narasumber. Materi ini tidak dikuasai oleh guru
dan sumbernya pun jarang. 2. Narasumber tersebut tepat, yaitu narasumber yang benar-benar menguasai informasi tersebut. Kemudian yang terakhir, hindarkan hal yang berwarna politik. Karena siswa SD saatnya diberi informasi politik praktis. Demikian pembahasan dari saya mengenai lingkungan sebagai sumber belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.